Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, ini adalah kipas angin dinding, sobat. Kipas angin tembok ya. Mereknya adalah Sky. Tipenya HFN 1655PO, sobat. Ini yang 16 in, sobat ya. Ini baling-balingnya yang besi, sobat. Tipenya kayak begini. Ya, dia memiliki saklar speed, sobat ya. Saklar speed 123 di belakang. Kemudian ini adalah tarikan gearbox, sobat. Nah, ini yang untuk mengaktifkan gearbox, sobat ya. Gearbox untuk menoleh kiri kanan. Jadi kipas angin ini, sobat, kerusakannya adalah saat dia menoleh kiri kanan atau swing kiri kanan, dia berbunyi tek tek tek, sobat, di belakang sini. Untuk itu kita coba dulu, sobat ya. Kita coba dulu ya, speed kita putar ya, kemudian ini tarikan gearbox kita tekan ke bawah ya, itu sobat. Nah, itu bunyi tuh, langsung tidak bisa menoleh kiri kanan dan ada bunyi tek 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 gitu ya. Oke, jadi untuk sementara, sobat, ini ditarik aja ke atas. Nah, begitu ya. Begitu ini tarik ke atas, ini tombol atau tarikan gearboxnya, maka suaranya akan hilang ya. Kita matikan dulu. Kenapa kipas angin ini berbunyi tek 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 ya saat swing atau gearbox ini kita tekan? Karena ini, sobat, karena gearboxnya ini ya, ini gearbox manual, sobat ya, sama dengan yang ini dipakai ini. Kemudian ada yang namanya gearbox elektrik, sobat, atau sering disebut synchronous motor. Ini synchronous motor atau swing motor, sobat ya. Ya, jadi dua alat ini, sobat, dua alat gearbox ini yang membuat kipas angin ini bisa noleh kiri kanan, sobat ya. Atau swingnya bekerja ini karena dua alat ini. Ini yang manual dan ini yang elektrik. Namun, sobat, untuk jenis Sky yang memiliki tombol speed ini ya, tombol speed di belakang sini, ini gearboxnya beda, sobat. Ini pasti gearboxnya beda karena dia nempel di atas gearbox ini ya. Ini saklar speednya, nempel di atas gearbox. Dan biasanya untuk jenis yang kayak begini nih, yang ori dari Sky ini sulit, sobat. Di toko langganan maupun di toko online nih sulit nyarinya ya. Untuk itu nanti saya mau mempergunakan gearbox yang biasa begini, artinya tanpa rumah atau dudukan daripada speed ya. Ini kita pakai gearbox yang ini, kemudian nanti dudukan speed ini kita modif, sobat. Bagaimana caranya? Langsung saja kita eksekusi, sobat. Ini tombol saklar speed kita buka gitu ya, kita congkel begini. Kemudian ini gearbox, tarikan gearbox bisa kita tarik ke atas. Apabila sulit, sobat, ini ada yang cowak ini, yang pecah ini kita dongkrak ya, pakai obeng gitu, sobat ya. Kita dongkrak, kemudian kita tarik ke atas ya, begitu. Kemudian nih kunci-kunci tutup jaring bisa kita buka saja. Ini mudah ya, sobat sudah paham lah ya. Langsung saja kita angkat keluar ya. Ini baling-baling ada bautnya, sobat. Ini kita putar saja ke kiri, kemudian kita angkat ke atas. Ini kita putar ke kiri ya, kita angkat ke atas ya. Kemudian di belakang sini ada baut, ini kita buka, lalu ini kita dongkrak, sobat. Ya, begitu. Satu lagi kita dongkrak. Oke, maka terlepas ya. Jadi ini, sobat, ini adalah gearbox, sobat, tuh. Jadi gearbox yang model ori ini, sobat, dia ada dudukan untuk saklar speed ya, sobat ya, saklar speed ini. Sedangkan untuk model yang kayak begini, sobat, gearbox yang model kayak begini nih sulit dicari ya. Untuk itu kita ganti saja dengan gearbox yang biasa ini. Ini Sky juga, ini sama.
Kemudian untuk saklar speed ini kita modif ya sobat ya. Bagaimana caranya? Ikutin terus sobat. Kapasitornya kita buka. Kapasitor ini tergabung dengan gearbox sobat ya. Dengan gearbox. Kemudian ini tarikan gearbox bawah kita lepaskan. Ya, kemudian bautnya kita masukkan lagi sobat supaya tidak bingung. Ini skrup belakang juga kita masukkan supaya tidak bingung. Ya, 3 baut gearbox sudah kita lepaskan ini. Ya. Kemudian baut saklar sobat. Baut saklar speednya ada 2, kita lepaskan sobat. Ya, bautnya kita masukkan lagi. Ya, ini dia. Ini adalah gearbox sobat. Ini yang rusak sobat. Rusaknya di mana? Karena gigi di dalam sana sobat itu. Gigi di dalam sana itu sudah gompal gitu sobat ya, sudah gompal. Jadi saat ini kita tekan ke bawah begini, dia on. Kemudian gigi itu menyentuh daripada as ini, as belakang ini sobat. Ini yang bergigi ini. Kemudian karena pemakaian maka dia gompal sobat ya. Dan pada saat jatuh di titik yang gompal maka swingnya tidak bisa bekerja ya, karena dia slip, bunyi tek 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 begitu. Jadi untuk mengatasinya kita ganti baru sobat, kita ganti baru. Tentunya modelnya beda sobat ya, bedanya di mana? Ini di bawahnya. Ini yang sistem lingkaran begini, ini yang tuasnya biasa. Kemudian atasnya ini. Nah kalau yang ori dia ada tempat saklar ini, saklar speed di atas. Kalau yang barusan kita beli ini dia tidak ada ya di sini ya, kosong. Ini baru saya beli. Nah jadi yang kita modif sobat, yang kita modif adalah dudukan daripada saklar speed ini ya. Jadi rencana saya akan saya letakkan di sini sobat, di dalam sana. Tentunya nempel di tutup belakang ini sobatnya, di tutup belakang. Ya, caranya gimana? Ikutin terus sobat. Ya, langsung saya sobat, kita pasang gearbox yang baru di belakang sini. Modelnya sama sobat ya, dia modelnya kotak begini sobat ya. Jadi sobat kalau beli gearbox, contohnya dibawa ya, contohnya dibawa. Kita taruh di sini. Kemudian kita baut. Ya, buat untuk baut yang sebelah kanan sini, yang di atas ini. Di atas kanan ini untuk tempat kapasitor sobat ya. Nih kapasitor, jadi kita masukkan juga di sini. Bautnya sama dengan baut gearbox ini sobat, kapasitor. Oke. Ini gearbox yang baru, ini kapasitor. Ya, kita tes, kita putar ini asnya. Gearboxnya bergerak. Lihat yang bawah ini sobat. Ya. Kita taruh di sebelah kanan ini sobat, tuasnya. Kenapa di kanan? Karena ini tarikan gearbox bawah di sebelah kanan sobat. Jadi supaya mudah begitu ya. Nah, supaya mudah begitu. Oke. Kemudian masalah yang kedua adalah sobat, kita modifikasi ya cara meletakkan daripada saklar speed ini sobat. Yang akan kita taruh di sini dan nempel di sini sobat ya. Yang aslinya dia nempel di gearbox sobat. Ini. Yang aslinya nempel di gearbox. Sekarang kita modif nempel di tutup belakang ya, tutup belakang mesin atau tutup belakang dinamo. Ya, caranya bagaimana? Ini saklar kita lepaskan dulu sobat. Untuk melepaskan saklar ini ada kabel yang dari colokan, kita lepaskan dulu.
Ini adalah kabel hitam dari dinamo ya, ini kabel AC sobat ini, atau kabel strum. Kemudian speed 1 adalah putih, speed 1 putih, speed 2 kuning, dan speed 3 adalah merah. Jadi jumlah yang keluar dari dinamo adalah 4 kabel sobat. Yang hitam ini strum atau AC, kemudian putih speed 1, kuning speed 2, dan merah speed 3. Ini kita lepaskan dulu sobat. Ya, cara melepaskannya ini ada lidah di dalam, itu kita tekan ke bawah. Kemudian kabelnya kita tarik ke atas, maka terlepas sobat. Itu. Jadi cara menekannya sobat, itu ada lidah yang kuning itu kita tekan ke bawah. Kemudian kabelnya kita tarik ke atas. Iya, sambil ditarik sobat ya. Sambil ditarik. Iya, lepas. Ditekan dan sambil ditarik kabelnya. Oke, ini dia. Jadi saklar ini sobat yang akan kita letakkan di dalam sini sobat. Nah, ya jadi begini. Ya, jadi rencana saya sobat, di sini akan kita lobangin sobat untuk tempat baut dan mur ini ya, di sini. Begitu ya. Nah, nanti ini nempel di sini sobat, begitu ya. Untuk itu ini kita lobangin dulu sobat. Kita lobangin dulu. Jadi ini sobat, saya punya solder 2 ini ujungnya untuk nyolder, yang untuk nyolder saya ganti sobat. Kita ganti dengan yang jelek ini, saya sudah siapkan khusus. Jadi mata solder ini sobat jangan terkena plastik sobat ya, nanti rusak. Untuk itu sobat harus memiliki cadangan yang jelek begini sobat ya. Atau kalau tidak ada yang jelek ya sobat bisa ganti dengan paku ya sobat ya. Sobat harus perhatikan ya, karena madepnya ini, knob ini harus sesuai ya. Ini titik 0 di sini. Jadi cara melubanginya gini sobat, ini kita tahu nih garis ini titik 0 ini. Ini garis titik 0, kemudian kita taruh di ini garisnya titik 0. Jadi begini sobat ya, nah ini titik 0 ya. Kemudian kita luruskan di sebelah sananya supaya di tengah-tengah ya, supaya center itu ya, begitu ya. Setelah center kemudian ini kita ambil solder, kita kasih titik di sini. Minum deh. Iya, begitu. Nah, itu sudah kelihatan ini sobat. Langsung saja kita lubangin di sini. Iya, begitu. Ya, setelah kita lubangin ini kira-kira masuk ini sobat nih. Ya, masuk tuh. Kemudian atasnya kita rapikan sobat ya, karena ini ada bekas solderan, ini kita rapikan saja. Ya, kita buang. Ya, begitu. Oke. Kemudian ini kita masukkan. Ya, begitu. Ya, ini garisnya titik 0 ini supaya mengarah ke sana. Kemudian satu lagi di sini sobat, di sini. Ya. Kita kasih tanda sobat.
Gitu. Kemudian kita bolongin. Oke. Ya, kemudian kita rapikan. Nih, kita rapikan sobat. Ya, masuk begitu sobat ya. Tuh. Jadi nanti dia posisinya sesuai dengan knopnya nih ya. Knopnya di angka 0 sini. Ya, langsung saja kita masukkan. Dari sebelah belakang berarti begini. Ya, begitu sobat ya. Tuh. Kemudian knopnya kita pasang. Ya, nah ini kan ngangkang sobat tuh. Ini kita tekan ke bawah begitu sobat. Nah, ya supaya rapih nih kita tekan ke bawah. Ya, begitu. Ya. Nah, kemudian ini ada celah sobat. Ini ada celah. Nanti rencana celah itu kita ganjel pakai bekas sendal ini sobat. Bekas sendal. Kita ukur aja jaraknya seberapa kira-kira saya sobat. Kita ukur jaraknya segini. Maka ini sendal kita kasih segini. Ya. Ya, berarti segini sobat. Ya, ini kita gunting ya sobat. Begitu. Kemudian ini kita potong. Ya, gitu. Dan ini kita tusuk. Ya, supaya ini masuk sobat. Yang penting bautnya masuk sobat. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang ini kita masukkan dulu di sini. Kemudian karet sendalnya kita masukkan ke dalam. Ya, kita gunakan obeng, kita putar saja. Ya, kita putar pelan-pelan. Ya, dia masuk sobat tuh. Ya, satu lagi. Oke. Nah, begitu sobat tuh. Ya, kita ganjal sobat ya, pakai karet sendal. Ini posisinya 0 di sini. Ya, kita masukkan begitu. Oke, masuk. Ini kita tekan. Oke, begitu sobat tuh. Tuh. Oke, kita tarik keluar. Kemudian ini masing-masing soket ini, masing-masing terminal ini kita kasih kabel sobat. Ada 4 kabel. Ya, ini ada kabel sobat. Kita siapkan 4 sobat ya. Ya, sepanjang mana kabelnya ini sobat kita ukur dari sini sobat. Nih, kira-kira aja sobat ya, lebih dikit nggak apa-apa. Karena ini kan tutupnya kan ini tutupnya nanti kan kita keluarkan sobat. Kita keluarkan, jadi kira-kira kita keluarkan begini. Nah, jadi kita ukur jarak dari saklar ini. Dari saklar ini ke sini ya. Ya, begitulah kira-kira sepanjang ini ya sobat. Kira-kira sepanjang ini sobat ya, sepanjang ini ya. Ya, ini cukup nih sobat. Lebih nggak apa-apa lah.
Ya, ini lebih nggak apa-apa. Ya, kira-kira segitu. Ya, ada 4 kabel ini. Ujungnya kita kletek dulu. Kemudian kita pelintir. Jadi masalah warna kabel terserah sobat, warna apa aja. Karena kalau kita ngikutin warna ini kita nggak punya sobat kabelnya. Ya sesuai dengan jalur-jalur ini. Speed kita nggak punya ya, kita apa aja lah. Yang 4 kabel ini kita masukkan ke saklar speed sobat. Ya, kita masukkan asal saja. Ya, asal saja. Kita dorong. Satu lagi kita dorong, maka dia kejepit sobat. Nah, ya, langsung kita rakit sobat. Ini kita siapkan dulu nih tutup kabel. Ya, ini dari colokan sobat. Yang mana saja nih karena arus listrik bolak-balik. Kemudian yang dari saklar ini line ya, L ya atau 0. Ya, kemudian kita jepit. Oke. Ya, keras. Nah, ini speed 1 ini. Speed 1 kita hubungkan ke speed 1. Warna putih. Warna putih. Ya, tuh. Kemudian kita cari lagi. Ini speed 2 ini. Speed 2 warna kuning. Kita sambung speed 2. Nih warna kuning dari dinamo. Ya. Kemudian speed 3. Ini speed 3 nih tuh. Speed 3 warna merah. Oke. Ya, kemudian ini kabel hitam dari dinamo atau kabel setrum, jalur setrum. Kita gabungkan ke salah satu kabel dari colokan ini. Ke sini. Kita tutup. Ya, kita pastikan kencang semua sobat ya, sambungan-sambungan ini tidak ada terlepas. Tuh. Nah, sekarang ini kita pasang ke sini saklarnya sobat. Ya, kita pindahkan. Ya, begini. Ya, ini saklarnya langsung saja kita pasang. Kita tahu ini titik 0 yang udah kita kasih garis ini sobat. Nah, kita masukkan sobat di sini. Ke dalam. Ya, kita pasang murnya dulu satu-satu sobat ya, satu-satu. Ya, tuh. Sudah terpasang ya bautnya.
Tuh, sebelah dalamnya begitu sobat. Oke. Kita pasang knopnya. Ya, tuh di titik 0 ya sobat ya. 1 2 3 0. Jadinya begini. Ya, karena kabel ini pendek, jadi kita sambung sobat ya ke saklar. Bagaimana nyambungnya ya sobat, tahu lah ya, yang penting begitu ya. Kenapa ini dipanjangkan sobat, karena ini kalau kita lagi perbaiki kipas angin ini kan, atau membersihkan kipas angin kan, ini ada toleransi ya, ada ruang ya. Kemudian ini pengait gearbox kita pasang, kencangkan. Oke. Ya, begitu ya. Kemudian ini kabel-kabel ini supaya rapih kita ikat saya sobat. Ini kita ikat ya, yang sebelah dalam ini kita ikat dengan tali tis. Ya, ini dia hasilnya sobat. Tuh. Baik sobat, sebelum kita tutup, kita tes dulu sobat. Speed kita putar 1. Oke, nyala. Tuh. Tuh, jadi gearboxnya juga normal sobat. Karena kita ganti gearbox baru ya. Karena gearbox baru tidak ada tempat untuk dudukan saklar seperti yang lama ini. Makanya kita modif dudukan saklarnya, kita pindahkan ke dalam sana. Oh, ke dalam sana ya, ke tutup dinamo bagian belakang sini. Kita pindahkan atau kita modif ke sini. Ya. Normal sobat. Kita matikan. Ya. Kemudian kita tutup sobat, kita tutup. Langsung saja kita masukkan. Ini kabel AC-nya atau kabel colokan di sebelah sini. Sebelah gearbox ya, di sini ya, biar lurus ke sini. Ya, langsung ini kita masukkan begitu. Ya, langsung tekan saja. Kita baut belakang. Oke. Ya, kita ke depan rapi semua, masuk ya. Oke. Baik sobat, kita tes lagi sobat. Nah, ini karena tarikan gearboxnya ini patah ya, saya ganti baru sobat nih, warna putih. Kita tes sobat. Ya, speed 1. Speed 2. Speed 3. Ya, 0. Oke sobat. Baik sobat, terakhir kita tutup. Oke, selesai sobat. Ya, terakhir kali kita tes lagi sobat. Kita colokan ke listrik. Ya, kita putar speed. Ini dia hasilnya sobat.
Demikian sobat, tutorial kita bagaimana cara mengganti gearbox sobat ya. Mengganti gearbox ini khusus gearboxnya adalah gearbox Sekei sobat. Tapi karena gearbox yang baru tidak sesuai atau tidak sama dengan gearbox yang lama. Kenapa? Karena gearbox yang lama itu dudukan saklar speednya ada di gearbox. Karena yang baru tidak ada dudukan saklar speed ini, maka kita modif sobat, yaitu dudukan speednya ini, speed 1 2 3 nya kita tempelkan di tutup dinamo bagian belakang ya, dengan cara kita pasang baut lah begitu sobat ya, sehingga dapat menoleh kiri kanan kembali dengan normal sobat ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.